Oke, baik, mari kita mulai teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin dengan iman Kristiani. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih yang Engkau sudah menghantarkan kami hingga kami tiba di hari ini. Dan kami masih bernapas Tuhan. Dan bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk seluruh mahasiswa yang sudah bergabung di Google Meet ini. Apapun kondisi mereka, Tuhan kiranya bersama dengan mereka saat ini. Dan Tuhan Engkau melihat, matamu melihat segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami berdoa untuk setiap kami boleh bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Termasuk saat ini, saat kami kuliah, Tuhan menolong untuk semua mahasiswa bertanggung jawab. Mereka tidak mengabaikan tanggung jawab mereka, Tuhan. Walaupun melalui Zoom meeting ataupun melalui Google Meet ini, mereka tetap boleh konsentrasi dan fokus selama perkuliahan. Berkati kami, jaga lindungi kami Tuhan, berkati juga keluarga kami dimanapun mereka berada, jaga lindungi mereka Bapa. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus, kami menyerahkan perkuliahan kami dari awal hingga akhir. Tuhan menolong supaya internet kami berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Terima kasih teman-teman. Izin saya share screen ya. Ya, sudah tampil teman-teman. Apakah teman-teman sudah lihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan ini untuk kelas B ya, betul ya? Ya, di kelas B. Untuk kelas B, hari ini kita belajar materi pertama yaitu konsep dasar manajemen portofolio dan investasi, gitu ya. Lalu minggu depan teman-teman akan belajar materi portofolio, teori pembentuk dan seterusnya. Di mana teman-teman akan presentasi ya. Kita akan tatap muka. Sekiranya saya belum tiba di Waingapu, berarti kemungkinan besar minggu depan kita akan kosong ya. Saya minta izin 2 kali aja pertemuannya daring. Namun jika sekiranya ada kendala tertentu, saya akan informasikan kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita hari ini belajar terkait dengan konsep dasar manajemen portofolio dan investasi. Mari kita diskusi. Menurut teman-teman, apa sih itu portofolio? Apa menurut teman-teman itu portofolio? Manajemen portofolio dan investasi. Ada yang mau berbagi yang kalian ketahui? Boleh diketikkan di kolom chat, boleh juga di WhatsApp. Menurut kalian apa itu manajemen portofolio? Dan apa itu investasi? Jangan ke manajemennya dulu ya. Apa itu portofolio menurut kalian? Tidak belajar tadi malam? Halo? Halo, halo. Halo, Bu. Ada yang Ini kalau dari saya, Bu, portofolio itu, Bu. Portofolio itu kayak kumpulan dokumen begitu, Bu. Dalam ya. ini kayak misalnya 1 kali kerja begitu, misal dari per bulan atau per tahun di kayak kumpulan-kumpulan dari dokumen tersebut begitu. Kumpulan dari dokumen.
Kalau dia itu portofolio, hubungannya dengan surat berharga bagaimana? Nah, kalau berhubungan dengan surat berharga, Ibu, jadi kumpulan dari aset-aset yang ada begitu, Ibu. Dari harga-harganya dia begitu. Oke, baik. Terima kasih. Helga, terima kasih. Ini ada Ya, sama-sama. Arito. Manajemen portfolio adalah proses mengelola sejumlah investasi dalam rangka mencapai tujuan keuangan tertentu. Ya, ini melibatkan pemilihan aset, alokasi sumber daya, pemantauan kinerja, untuk memastikan bahwa portofolio tetap seimbang dan sesuai dengan tujuan investasi. Oke, ini Aristo sudah bisa mendapatkan definisinya dari Google atau paham sendiri nih Aristo? Aristo, Ya Ibu, dari Google atau paham sendiri nih? Google Ibu. Dari Google, oke, nggak apa-apa. Ini yang lain, ada lagi pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Yang mau menyampaikan langsung silakan. Oke, ini ada ini Vito, portofolio berisi prestasi, karya, pelatihan, pengalaman sebelumnya, siapa saja boleh. Oh ya, kalau ini yang teman-teman saya sampaikan bahwa portofolio yang Vito ataupun Helga tadi sampaikan di awal itu berbicara tentang dokumen ya, seperti itu. Tapi kalau berhubungan dengan surat-surat berharga, jadi seperti yang tadi Helga katakan, dia berhubungan dengan kumpulan dari sejumlah aset seperti itu ya, sejumlah surat-surat berharga seperti itu. Oke, ini sudah lewat 30 menit. Teman-teman, kita sepakati apakah kita masih tetap terima yang bergabung atau kita tutup sudah? Tutup. Ditutup sudah? Tutup sudah Bu. Oke, sepakat yang lain? Sepakat, Bu. Oke, selanjutnya saya informasikan di grup yang bergabung, sama yang mau bergabung kasih tahu alasannya. Siapa kemarin ketua kelas kita, teman-teman? Sudah disepakati? Akses umum kok ya, kok belum diterima. Aksesnya masih umum. Oke, kita tunggu 5 menit lagi, habis itu saya kunci aksesnya.
Nggak usah di-invite teman-teman. Teman-teman itu bergabung bebas di sini. Coba kalian tes, kalian keluar itu pasti masuk. Saya buka akses umum ya, tidak harus ini, tidak harus bertemu. Ya, tidak harus bertemu, tidak harus diizinkan maksud saya. Oke, masih ada pendapat lain, hanya 2 orang nih yang menjawab. Yang lain nggak paham itu ya, apa portofolio ya. Ini yang menjawab di chat 2 orang, Aristo dan Tito. Sedangkan Helga menjawab. Yang lain di mana nih? Apa itu portofolio? Apa itu manajemen portofolio dan investasi? Mestinya kita, walaupun tidak tatap muka, teman-teman bisa nih. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Nggak, yang lain nggak ada paham, nggak belajar. Oke. Baik, teman-teman, izin saya share screen ya. Ini saya share buat teman-teman. Apa itu manajemen portofolio? Kita tampil. Kita tampil, teman-teman. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, apa itu manajemen portofolio? Kalau tadi kita sudah jawab tentang portofolio itu apa, kumpulan dari berbagai aset, maka kita sekarang melihat apa sih itu manajemen portofolio. Teman-teman, manajemen portofolio itu adalah proses mengelola dan membangun aset. Namun, tugas manajer di sini tidak hanya sekedar membangunnya secara general ya. Jadi peran manajer portofolio itu adalah memilih jenis aset atau instrumen investasi yang akan dikelompokkan, kemudian mengelola keuangan serta risikonya. Jadi disebut dengan manajemen portofolio, bahasa lainnya kalau pelakunya itu adalah manajer portofolio. Jadi bagaimana memutuskan portofolio mana yang akan kita pilih? Ya, apakah portofolio itu memiliki risiko yang tinggi atau tidak? Apakah dia memiliki return yang tinggi atau tidak? Seperti itu ya. Nah, manajer portofolio itu juga mempunyai tugas untuk mengukur kinerja aset yang sudah dikelompokkan. Kinerjanya portofolio A dengan portofolio B misalnya, mana yang lebih dapat diterima? Dapat diterima dalam arti memberi return yang tinggi dengan risiko yang seminim mungkin. Jadi prinsip dalam pengambilan keputusan investasi itu akan kembali kepada prinsip ini, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat di manajemen itu, semakin tinggi suatu risiko, maka biasanya return-nya akan semakin tinggi. Tetapi sebagai seorang manajer portofolio, dia akan memilih return yang tinggi dengan risiko yang seminim mungkin. Seperti itu ya. Apa itu return, teman-teman masih ingat? Apa itu return? Keuntungan, Bu. Betul sekali, bagus banget. Apa itu risiko?
Menurut saya resiko adalah hal yang tidak diinginkan terjadi dalam bisnis kita. Betul, hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau return itu keuntungan atau tingkat pengembalian. Sedangkan resiko itu hal yang tidak diinginkan. Kenapa dia tidak diinginkan? Karena akan membuat kita rugi, Bu. Betul. Jadi menyebabkan kerugian. Jadi risiko itu adalah sesuatu yang dapat menyebabkan kita mengalami kerugian atau gangguan dalam proses investasi yang dapat menyebabkan kita kehilangan aset atau investasi kita, atau bahkan kita mengalami kebangkrutan gitu ya kalau itu perusahaan. Nah, risiko itu tidak diinginkan oleh investor, tetapi setiap investasi baik dalam surat berharga maupun dalam portofolio itu pasti ada risikonya. Tidak ada yang tidak ada risikonya. Dalam kehidupan sehari-hari pun ada risiko. Karena itu peran dari seorang manajer portofolio adalah dia harus mampu menganalisis investasi portofolio mana yang menguntungkan dengan tingkat risiko yang bisa diterima. Kenapa disebut tingkat risiko yang diterima? Karena tidak semua risiko itu menyebabkan kita mengalami kerugian. Seperti itu ya. Justru dengan adanya risiko seperti tadi itu misalnya semakin tinggi suatu risiko dari portofolio, maka semakin tinggi return-nya. Dia kan arahnya positif. Seperti itu ya, korelasinya positif. Jadi kalau portofolio kita itu risikonya tinggi, belum tentu dia tidak menguntungkan. Justru memungkinkan return-nya lebih tinggi dibandingkan dengan risiko yang tinggi. Dalam berinvestasi, teman-teman, yang paling aman itu adalah deposito ya. Kalau kita buat deposito bank, itu resikonya kecil sekali. Ya, bisa dikatakan resikonya itu dalam posisi aman, karena kalaupun misalnya bank itu bangkrut, ada yang menjamin deposit kita itu kembali gitu. Tapi kalau kita berinvestasi di saham, beda cerita. Kalau di saham itu risikonya tinggi sekali. Hitungan menit, hitungan detik aja, harga saham itu bisa berubah-ubah. Jadi kalau kita tidak jeli, tidak teliti, tidak mampu menganalisis dengan baik, maka kita bisa kehilangan uang kita yang kita investasikan ataupun surat berharga yang kita investasikan. Seperti itu. Terus yang berikut juga risiko yang rendah itu kalau teman-teman perhatikan, kita investasi di properti, misal rumah, tanah gitu ya. Itu pun sekarang rawan untuk daerah-daerah yang bencana atau yang tsunami, investasi di tanah maupun properti tadi juga rawan ya, risikonya tinggi. Karena kalau terjadi gempa, bangunan itu bisa rusak. Ataupun kalau ada tsunami, tanah kita itu jadinya nggak ada yang mau beli gitu ya. Jadi setiap investasi apapun itu ada risikonya. Ada yang risikonya tinggi, ada yang tidak. Ada yang high risk, ada juga yang low risk disebut ya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke. Bisa. Ya, jadi apa sebenarnya tujuan dari manajemen portofolio? Nah, tugas utama manajemen portofolio itu adalah mengelola seluruh aset agar mencapai hasil sesuai dengan target dan mencapai imbalan atau return yang maksimal, gitu ya. Jadi tujuan utamanya itu adalah mengelola seluruh aset agar mencapai hasil sesuai dengan target dan mencapai return atau imbal hasil yang maksimal ya.
Tapi di sisi lain juga ada tugas-tugas dari manajemen portofolio, tujuan maksud saya. Tidak lepas dari yang teman-teman pahami mengenai tujuan manajemen keuangan itu mensejahterakan pemegang saham, mendapatkan keuntungan, meningkatkan nilai perusahaan. Kalau bicara mengenai tujuan manajemen portofolio, maka yang pertama adalah mengelola seluruh aset agar mencapai hasil yang sesuai dengan target dan imbal hasil yang maksimal. Jadi tujuannya hampir sama dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu mendapatkan keuntungan atau return yang maksimal, seperti itu ya. Jadi yang pertama tujuan lainnya dari manajemen portofolio adalah memaksimalkan keuntungan investasi. Ya, teman-teman bisa melihat nanti searching di Google, kira-kira harga saham dan portofolio sekarang ini seperti apa, ya. Boleh saya tanya teman-teman, tugas-tugasnya udah dikumpul belum ya? Sudah dikumpul? Belum, Bu. Belum? Waduh, harusnya kan batas hari ini ya dikumpul ya. Teman-teman mencari. Belum, Bu. Saya belum kasih tugas, sudah ada tugas kemarin tuh kan? Tugas pertama. Iya, Ibu, yang tugas visi Tugas misi. pertama, misi pribadi. Oh, visi Di misi Classroom pribadi saja belum ya. ada. Kalau untuk ini apa? Tugas Untuk pertama di Classroom belum ada, Ibu. oh, belum ya, betul-betul. Maafkan saya AKKB yang sudah ada. Oh, berarti nanti tugasnya ya untuk mencari ini apa namanya? Informasi portofolio dan investasi apa yang hari-hari ini tren ya, menarik ya. Kayak gitu. Oke. Baik. Jadi yang pertama tadi untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Jadi adanya manajemen portofolio itu supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan investasi. Nanti teman-teman akan belajar bagaimana sih memilih portofolio yang efisien, bagaimana memilih portofolio yang efektif. Nah, ini dia salah satu dari tujuan manajemen portofolio supaya ada keuntungan investasi. Supaya kita memiliki keuntungan, maka perlu kita menganalisis mana portofolio yang efisien. Apakah kita harus memilih portofolio yang efisien atau kita memilih yang mana? Gitu ya. Yang mana yang akan kita pilih? Di sesi-sesi berikutnya, di topik berikutnya teman-teman akan belajar hal ini. Ya. Yang kedua, mengurangi risiko investasi. Jadi kalau tadi untuk memaksimalkan keuntungan investasi, yang sekarang teman-teman mengurangi risiko investasi. Ya, pada intinya bahwa semua instrumen investasi itu pasti memiliki risiko seperti yang tadi saya katakan. Namun setiap risiko itu bisa dikurangi dengan melakukan strategi manajemen portofolio. Kenapa sih kita harus membuat investasi kita itu dengan portofolio? Masih ingat prinsipnya waktu teman-teman belajar di manajemen keuangan dan pasar modal, investasi kita itu akan aman kalau kita sebarkan ya. Telur di dalam satu keranjang, apa yang terjadi? Apabila keranjang itu jatuh, maka telur semuanya akan pecah, Bu. Betul sekali, Yohan. Yohan bagus banget. Jadi, kalau kita membuat investasi kita di satu tempat saja, saat investasi itu hancur, maka kita kehilangan semua aset kita, kehilangan semua, ya, mengalami kerugian. Tetapi kalau kita menyebarkan aset kita, menyebar investasi kita, maka peluang jika di satu tempat mengalami kerugian, di tempat yang lain tidak mengalami kerugian. Nah, ini yang disebut dengan manajemen portofolio, teman-teman.
kita berinvestasi di dalam portofolio, bukan dalam satu aset saja. Makanya tadi disebut portofolio itu adalah kumpulan dari berbagai aset. Kita menginvestasikan di berbagai aset atau surat berharga seperti itu. Jadi berinvestasi bukan di satu tempat, kita melakukan penyebaran. Nah, penyebaran aset kita ini akan menyebabkan penyebaran risiko juga. Harapannya sekiranya di aset tertentu kita mengalami kerugian, di investasi tertentu maksud saya mengalami kerugian, maka kita bisa mendapatkan keuntungan di investasi lainnya. Nah, ini yang disebut dengan meminimalkan risiko kita gitu ya. Jadi kalau misalnya Yohan punya uang 1M, langsung semua diinvestasikan di saham sahamnya ini apa ya? Garam gitu ya, GGRM gitu ya. Di perusahaan itu di gudang garam. Nah, tiba-tiba terjadi ini apa perubahan regulasi, tidak boleh lagi diproduksi rokok misalnya. Maka uangnya Yohan akan lenyap, rugi total gitu. Tetapi ketika Yohan berinvestasi di GGRM, lalu kemudian investasi lagi di apa di BBRI, di apa ya, Bank BRI ya, di saham BRI misalnya, investasi lagi di di sahamnya Tokopedia gitu ya. Terus kemudian di bank digital lagi gitu kan. Jadi dengan penyebaran investasi seperti itu memungkinkan Yohan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan risiko yang rendah seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Saya kasih contoh sederhana buat teman-teman, walaupun Bisa, Bu. tidak ini ya, ini contoh yang saya berikan ini bukan di surat berharga, tapi saya kasih contoh sederhana bagaimana kita berinvestasi yang tidak menyebabkan kita mengalami kerugian. Contohnya ketika saya punya usaha, saat mulai dari COVID itu kan tentu banyak sekali perubahan teman-teman termasuk saya gitu ya. Jadi awalnya saya kan investasi di kios. Di kios itu berarti toko ya, di mana ada barang sembako, ada barang-barang fashion dan lainnya di situ gitu. Nah, jadi pada saat COVID kemarin itu toko saya itu bangkrut ya. Karena modal pun tidak kembali gitu ya. Yang mengelola waktu itu posisi saya tidak di Medan, dan yang mengelola juga memakan uang modalnya karena memang tidak ada lagi yang mereka bisa makan, jadi mau tidak mau ambil yang dari toko seperti itu. Jadi modal tidak kembali, uang juga tidak kembali, barang juga sudah tidak ada gitu, jadi bangkrut gitu ya. Tapi di sisi lain investasi saya yang lain masih ada gitu kan, saya investasi di agen briling teman-teman. Pada masa COVID itu untuk agen briling itu nggak ada istilahnya ini ya, risikonya tidak tinggi gitu ya. Nggak ada istilah tutup briling, justru orang butuhkan tidak antri lagi di bank, tapi justru mereka butuh agen briling gitu. Jadi saya mendapatkan keuntungan dari sana. Bayangkan setiap orang yang transfer itu kan saya dapat 10.000, kalau lebih dari 5 juta saya dapat 15.000 gitu ya. Terus investasinya saya di agen briling yang lain, karena saya juga investasi uang di agen briling yang lain, itu juga saya mendapatkan keuntungan dari dia gitu ya. Jadi di sisi lain usaha saya bangkrut, tapi di sisi lain saya juga tidak mengalami kebangkrutan, tapi mendapatkan hasil gitu ya. Jadi ini salah satu strategi investasi portofolio. Jadi penyebaran aset disebut. Oke, semoga teman-teman bisa paham. Sudah? Nah, yang ketiga itu adalah diversifikasi aset. Diversifikasi aset ini tadi juga sama seperti yang saya sudah jelaskan kepada teman-teman, bahwa kita melakukan penyebaran investasi. Jadi, ketika kita melakukan diversifikasi investasi ini, maka teman-teman perlu menyadari bahwa aset yang kita miliki di satu
investasi di satu usaha atau investasi gitu ya, itu dibagi kepada aset yang lainnya juga. Risiko yang kita hadapi akan berbeda. Misal contohnya, risiko di saham A, seperti tadi Yohan di GGR gitu misalnya, GGRM itu gudang garam gitu ya. Dengan di Indofood, dengan di Tokopedia dan yang lain, itu disebut dengan diversifikasi investasi. Kita menyebarkannya seperti itu. Sehingga risikonya pun menjadi minimal. Risikonya disebarkan juga, gitu ya. Keuntungannya tentu akan berbeda juga, gitu. Nah, disinilah peran dari manajemen portofolio, di mana yang diputuskan, diversifikasi investasi seperti apa yang diharapkan. Nanti teman-teman akan belajar di materi berikutnya bagaimana menentukan portofolio yang efisien. Kita memilih portofolio A, atau kita pilih portofolio B, atau kita pilih portofolio C. Atau mungkin kita pilih dua-dua, seperti itu. Ya. Sampai di sini bisa diterima teman-teman? Bisa, Ibu. Bisa ya. Ya, sebagai contoh lain misalnya Yohan membeli saham melalui sektor perbankan. Kemudian menambahkannya juga pada jenis lain perusahaan yang berbeda, namun itu dilakukan secara bersamaan. Ya. Terus jika misalnya saham di sektor perbankan tadi mengalami penurunan, kita masih punya cadangan saham lain di sektor yang berbeda ataupun di di sektor yang sama dengan kita, tergantung pilihan kita, ya. Jadi sudah bisa diterima ya. Sebelum kita lanjut ke jenis-jenis manajemen portofolio, saya reminder kembali buat teman-teman. Tujuan dari manajemen portofolio itu yang pertama memaksimalkan keuntungan investasi. Jadi kita mesti pahami bahwa tujuan dari berinvestasi itu kan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang maksimal? Tentu kita harus meminimalkan risikonya. Seperti itu ya. Terus yang kedua adalah mengurangi risiko investasi. Bagaimana kita bisa mengurangi risiko investasi ini? Maka perlu dilakukan strategi manajemen portofolio. Kita menganalisis dulu mana yang portofolio yang efisien, mana yang tidak efisien, ya. Seperti itu. Sedangkan yang ketiga adalah diversifikasi aset. Untuk diversifikasi aset ini, teman-teman akan mengambil keputusan sebagai seorang manajer portofolio, mengambil keputusan untuk menyebarkan investasi kita. Tidak hanya di dalam satu saham surat berharga, ataupun tidak hanya di satu usaha, gitu ya. Kita menyebarkan dengan tujuan, jika kita menyebarkan investasi kita, maka jika salah satu saham yang lain mengalami kerugian, kita masih memiliki saham lain yang memungkinkan mendapatkan keuntungan bagi kita. Seperti itu. Oke. Konsentrasi teman-teman ya. Yang berikut adalah jenis-jenis manajemen portofolio. Iya, manajemen aset portofolio itu memiliki jenis yang bisa diidentifikasi melalui faktor-faktor seperti berikut ini teman-teman. Yang pertama adalah berdasarkan keterlibatan investor. Kalau berdasarkan keterlibatan investor, maka manajemen aset portofolio itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah portofolio aktif, yang kedua adalah portofolio pasif. Apa itu portofolio aktif? Portofolio aktif ini adalah manajer yang melakukan transaksi itu secara intens. Intens itu berarti terus-menerus ya, aktif begitu. Dengan cara mencari informasi mengenai tren pasar agar bisa mempengaruhi nilai investasi. Biasanya portofolio aktif ini akan terus-menerus ya melakukan transaksi seperti itu. Informasinya juga terus diikuti. Nah, tujuannya apa? Itu kembali kepada yang tadi itu teman-teman, mendapatkan imbal hasil atau return yang
optimal dengan risiko yang minimal, dan juga untuk kita bisa menemukan strategi diversifikasi produk seperti itu. Ya. Kok maafkan saya kalau jadi diversifikasi produk sih, diversifikasi portofolio. Ya, yang kedua adalah portofolio pasif, yaitu fokus pada imbal hasil investasi serta mengurangi kegiatan dengan risiko yang tinggi. Nah, untuk portofolio pasif ini biasanya mereka menunggu aja gitu ya imbal hasilnya. Misalnya kalau sudah investasi di beberapa surat berharga, mereka tidak lagi mencari informasi yang terus-menerus atau melakukan transaksi secara intens. Mereka menunggu hasilnya saja. Sebagai contoh misalnya, Helga sudah menanamkan saham di Bank BRI, ataupun misalnya di BNI, atau di perbankan lainnya, seperti yang perbankan digital. Nah, sebagai seorang manajer portofolio, Helga tidak perlu terus-menerus mengikuti perkembangannya itu tadi. Tunggu aja gitu, karena memang surat berharga yang diinvestasikan oleh Helga itu tadi tidak memiliki risiko yang tinggi. Perbankan kan cenderung stabil ya gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya mau ambil saham yang di sektor industri manufaktur misalnya, nah itu mau tidak mau memang teman-teman harus intens ya. Jual beli saham itu harus intens. Setiap menitnya, setiap detiknya pun bisa mengalami perubahan. Nah, sampai di sini teman-teman bisa pahami perbedaan portofolio aktif dan pasif? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nanti teman-teman yang tidak konsentrasi akan dapat risiko juga ya. Ada risikonya. Risiko tidak konsentrasi gitu ya. Yang kedua disebut berdasarkan kuasa yang diberikan oleh investor. Nah, pada jenis yang satu ini, manajemen investasi dibagi menjadi dua, teman-teman ya. Yang disebut dengan portofolio diskresi dan portofolio non-diskresi. Kalau portofolio diskresi itu adalah di mana seorang investor itu memberikan kuasa penuh kepada manajemen investasi untuk mengelola asetnya sesuai dengan tujuan yang dicapai. Biasanya kan para investor ini mereka memiliki kesibukan atau tanggung jawab lain. Sementara mereka mau juga mendapatkan keuntungan dari investasi. Kalau mereka terus-menerus harus memperhatikan pergerakan saham misalnya, maka waktunya mereka akan habis, tidak akan fokus. Nah, biasanya mereka akan mempercayakan penuh kepada manajer investasi, gitu ya. Jadi itu disebut dengan portofolio diskresi. Jadi diberi kepercayaan penuh kepada manajemen investasi untuk mengelola asetnya. Aset yang disebarkan tadi atau yang disebut dengan portofolionya tadi dikasih kuasa penuh kepada manajemen investasi untuk mengelolanya. Sedangkan portofolio non-diskresi itu adalah manajemen investasi tetap berkontribusi dalam mengelola kumpulan asetnya dengan cara memberikan saran untuk setiap keputusan. Jadi tidak dikasih kepercayaan penuh atau kuasa penuh kalau yang non-diskresi ini ya. Tetap ada kontribusi dari investornya maupun dari manajemen investasinya. Jadi ada kontribusinya, perbedaannya di situ. Nah, bagaimana proses manajemen portofolionya? Secara umum, teman-teman, proses yang dilakukan manajemen portofolio akan melakukan 3 hal berikut. Yang pertama adalah membuat rencana investasi yang matang. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya investasi kita itu berjalan optimal. Kenapa dibuat rencana investasi yang matang? Supaya mendapatkan keuntungan yang maksimal. Supaya investasi kita itu berjalan secara optimal sehingga mendapatkan keuntungan optimal dan risiko yang minimal. Seperti itu ya. Jadi sebelum melakukan strategi ini, perlu teman-teman membuat rencana investasi yang matang.
supaya membangun fondasi yang kuat ketika proses itu berjalan. Rencananya seperti apa? Teman-teman akan belajar di tahap-tahap berikutnya ya. Kita perlu menganalisis portofolio kita. Disinilah peran dari manajemen portofolio. Sekarang tidak, ini saya masih pengantar kepada teman-teman. Terus yang kedua, mengeksekusi dengan tindakannya. Nah, untuk mengeksekusi ini, teman-teman perlu memperhatikan beberapa keputusan. Biasanya disebut dengan 2 tahap ya. 2 tahap pengambilan keputusan saat kita mengeksekusi tindakan ini. Yang pertama, memilih komposisi portofolio terbaik dari hasil analisis market yang tepat. Memilih portofolio ini teorinya banyak sekali, teman-teman. Bisa menggunakan model indeks tunggal, bisa menggunakan analisis portofolio yang efisien, bisa menggunakan analisis portofolio yang optimal, bisa menggunakan banyak teori-teori yang lainnya. Semakin menarik jika teman-teman nanti mengikuti perkuliahan kita ini, gitu ya. Terus yang kedua, memperhitungkan biaya lainnya yang akan dikenakan saat memilih jenis aset, seperti misalnya administrasi, komisi, dan juga pajak. Nah, seperti tadi saya katakan, kalau teman-teman misalnya memilih portofolio yang diskresi, kan semua dikasih kepercayaan penuh itu kepada manajemen investasi. Kalau seperti itu berarti ketika kita mengeksekusi ada biaya yang ditanggung di dalam biaya administrasi, komisi untuk ini, komisi untuk manajer investasinya, seperti itu. Itu menjadi pertimbangan, tetapi kalau memilih yang portofolio non tadi, ya, maka mungkin untuk komisinya nggak terlalu besar ya, karena kan dibagi. Kalau teman-teman memilih ini, portofolio yang non diskresi tadi ini, jadi masing-masing masih ada kontribusinya, jadi tidak penuh. Kalau portofolio diskresi tadi, teman-teman ambil strategi dengan menggunakan portofolio diskresi ini, maka kuasa penuh itu kan diberikan kepada manajemen investasi. Jadi komisinya pasti lebih besar. Nah, dalam hal ini teman-teman mesti mempertimbangkan dengan tepat jika teman-teman sebagai manajemen portofolio. Oke, teman-teman bisa dipahami? Makin Bisa, terang, Bu. makin gelap. Bisa, Bu. Bisa ya, hanya satu orang yang bisa, yang lain? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Bisa ya. Ini sudah 41 orang yang bergabung, banyak yang lambat ya. Kalau kemarin itu mereka lambat karena saya yang salah jam. Saya kasih lebih cepat gitu ya. Bentar teman-teman, saya ini. Main lagi di laptop. Sabar teman-teman. Oke. Saya sudah dokumentasikan. Let's go. Kita lanjut teman-teman. Oke. Setelah kita mengeksekusi dengan tindakan, yang ketiga adalah evaluasi hasil portofolio. Nah, apapun investasi yang teman-teman lakukan, apapun bentuk dari investasi kita, apakah di perbankan tadi, apa di manufaktur, ataupun di yang lainnya seperti itu ya, perlu namanya kita melakukan evaluasi hasil portofolio. Jadi di sini teman-teman ada 3 tahapannya tadi ya. Yang pertama adalah
membuat rencana investasi yang matang. Yang kedua, mengeksekusi tindakan. Yang ketiga, mengevaluasi hasil portofolio. Nah, jadi tidak bisa seorang investor hanya, oh yang penting saya dapat untung. Gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi kita mesti mengevaluasi hasil portofolio kita. Gitu ya. Apakah portofolio ini memang betul-betul pilihan yang tepat atau jangan sampai masih ada portofolio lain yang lebih bagus, gitu ya. Apakah dengan kita mengeluarkan saham A lalu memasukkan saham D akan menjadi lebih baik dan seterusnya. Perlu dievaluasi hasilnya. Maka nanti akan ada evaluasi hasil kinerja dari portofolio itu sendiri. Oke, saya kira sampai di sini teman-teman bisa paham? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Baik. Bu. Tidak ada bayangan ya? Baik. Oke, kita masuk ke bagian investasi. Kalau tadi kita sudah belajar tentang manajemen portofolionya, kita masuk kepada bagian manajemen investasinya. Ya, jadi saya share screen buat teman-teman. Ingat catat poin-poinnya teman-teman ya, supaya tidak angin lalu. Nah, bagaimana dengan manajemen investasi? Untuk manajemen investasi ini sendiri, kalau teman-teman tadi sudah paham manajemen portofolio, maka dibutuhkan apa? Untuk kita memilih portofolio, tadi masih ingat yang portofolio diskresi tadi, dia mempercayakan penuh kepada siapa? Kepada manajemen. Iya, manajemen investasinya. Jadi dia memberikan kepercayaan penuh kepada manajemen investasi. Seperti itu. Jadi ketika dia memberikan kepercayaan penuh kepada manajemen investasi, maka peran dari manajemen investasi itu akan semakin besar. Kalau manajemen investasinya asal-asalan, ya mengalami kerugian kan, seperti itu. Nah, jadi kita perlu juga belajar tentang manajemen investasi. Bentar teman-teman, saya dulu. Ya, ini saja. Apa itu investasi? Saya sudah tunjukkan di situ. Apa itu investasi? Halo guys, sudah muncul juga di situ. Tinggal disebut saja. Apa itu investasi? Penempatan sejumlah Oleh keuntungan di mana yang akan datang. Satu orang dulu, satu orang. Siapa yang bersedia menyebutkan? Saya aja, Ibu. Anjay. Silakan. Investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Iya, betul. Jadi kita tempatkan sejumlah dana kita di mana. Kalau portofolio tadi kan dia gabungan dari berbagai aset kan. Gitu. Kita sudah memilih gabungan dari berbagai aset. Kita eksekusi itu, untuk mengeksekusi gabungan dari berbagai aset tadi itu, kita perlu namanya menginvestasi. Gitu ya. Untuk kita eksekusi itu menjadi investasi kita di portofolio itu, nah itu disebut dengan tindakan investasi gitu ya. Kita menempatkan sejumlah dana kita di portofolio A atau portofolio B, atau kita menempatkan di saham A, saham B, atau kita menginvestasikan di properti, di emas, atau yang lainnya. Nah, itu disebut dengan investasi.
Nah, bentuk-bentuk investasi itu juga ada teman-teman ya. Ada yang disebut dengan investasi nyata atau real investment. Nah, ini biasanya investasi yang berwujud seperti bangunan, emas, dan apartemen, ataupun mungkin tanah. Ada wujudnya gitu ya. Yang kedua itu adalah investasi keuangan. Investasi keuangan ini contohnya adalah saham, obligasi, dan reksadana. Dalam perkuliahan kita ini, kita ada berbicara tentang investasi keuangan atau financial investment seperti itu ya. Jadi teman-teman akan berhubungan dengan investasi keuangan. Kita tidak membahas real investment, tidak membahas mengenai bangunan, emas, dan apartemen, tapi kita membahas tentang investasi keuangan. Ya. Nah, tipe investasi. Ada namanya investasi langsung, juga ada investasi tidak langsung. Kalau investasi langsung itu adalah mereka yang memiliki dana dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara atau cara lainnya. Jadi investasi langsung ini adalah jika misalnya Yohan memiliki dana itu langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung, gitu ya. Sedangkan jika Yohan misalnya investasi tidak langsung, maka Yohan memiliki dana tidak terlibat secara langsung dengan pembelian aktiva itu, ya, tidak berhubungan secara langsung. Nah, ini tadi yang menggunakan jasa dari manajemen investasi tadi. Ada pihak ketiga yang mengelolanya, gitu ya. Ada pihak ketiga yang membantu, begitu. Jadi ada investasi langsung yang teman-teman membeli secara langsung suatu aktiva dari suatu perusahaan. Ini juga bisa ya melalui perantara ataupun cara lainnya, bisa juga ya. Terus kalau investasi tidak langsung itu teman-teman tidak terlibat secara langsung pembelian aktiva. Jadi cukup dengan memegang dalam bentuk saham atau obligasinya seperti itu. Nah, proses-proses investasi sendiri teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama menetapkan sasaran investasi. Sasaran investasi kita kemana? Manufaktur, perbankan, atau ini industri otomotif seperti itu ya, atau mungkin di bagian apa, kesehatan, farmasi dan kesehatan, atau apa. Sasarannya kemana? Nah, tetapkan sasarannya, terus membuat kebijakan investasi. Kebijakannya dibuat, ditentukan. Lalu kemudian memilih strategi portofolionya. Strategi portofolio mana yang kita tetapkan? Kita memilih portofolio yang efisien, yang mana-mana saja yang menjadi bagian dari portofolio yang efisien itu. Apakah saham A, B, dan C, atau mungkin saham C, B, dan D, atau yang mana? Ya. Terus kemudian yang keempat adalah memilih aset. Yang kelima, mengukur dan mengevaluasi kerja dari investasi kita itu. Nah, perlu juga kita belajar tentang lingkungan investasi, teman-teman. Di mana dalam lingkungan investasi ini, teman-teman perlu memahami yang disebut dengan sekuritas. Apa itu sekuritas? Ada yang tahu? Selain dari yang saya tuliskan di materi ini, apa itu sekuritas? Surat berharga, Bu. Betul sekali. Yohan, kamu udah belajar sebelum kuliah, hanya kamu dari tadi yang jawab. Yohan, Helga, yang lain di mana? Ada 41 orang ini. Nah, jadi Yohan betul ya. Jadi surat berharga. Sekuritas itu disebut dengan surat berharga. Nama lain dari sekuritas adalah saham. Ya. Kalau teman-teman nanti ada menganalisis portofolio, salah satu rumusnya kalau disebut dengan nanti RS berarti return sekuritas. Kalau RO return obligasi.
gitu ya. RP, Return Portfolio. Sekuritas itu surat berharga atau selembar kertas yang menunjukkan hak investor untuk prospek atau properti dan kondisi tertentu di mana ia dapat menjalankan haknya. Nah, kalau tadi portofolio itu kumpulan dari berbagai sekuritas itu. Makanya nanti teman-teman ketika menganalisis nanti kalau ketemu rumus dengan RP kecil di bawahnya, maka itu return portofolio. Kalau R lalu S kecil di bawahnya itu disebut dengan return sekuritas. Gitu ya. Seperti itu. Jadi supaya bisa membedakan apa itu sekuritas, apa itu saham, lalu apa itu portofolionya. Gitu. Nah, pasar sekuritas ini juga di Indonesia tentu teman-teman bisa mengetahui namanya. Apa itu pasar sekuritas yang ada di Indonesia? Halo guys, apa itu? Di mana sih sekuritas ini diperdagangkan? Begitu aja deh saya tanyakan. Di pasar modal, Bu. Iya, betul. Ini mahasiswa yang lain lagi tidur kah atau lagi jalan-jalan nih? Ada, Bu. Tito ada. Yang Ada. lain? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, kenapa diam-diam? Ayo menjawab. Jangan hanya Yohan. Yohan juga sama dengan kalian. Dia juga harus buka mic-nya baru bicara. Kalian juga bisa. Ya. Siap. Siap, Bu. Di pasar modal, teman-teman. Di pasar modal. Itu diperdagangkan berbagai sekuritas, surat-surat berharga ataupun saham, gitu ya. Nah, pasar sekuritas ini tentu memiliki mekanisme, teman-teman. Mekanisme yang sudah diatur dengan baik supaya bisa memberi fasilitas perdagangan aset finansial. Jadi mau membeli saham apa, tentu kita butuh informasi. Nah, informasi ini disajikan di pasar modal, teman-teman. Pergerakan saham, terus kemudian nilai dari indeks gabungan sahamnya, IHSG disebut ya. Itu ada semua di sana, teman-teman ya. Obligasi mana yang diperdagangkan, lalu kemudian saham mana yang dijual, saham mana yang mengalami penurunan, itu semua ada di sana, di pasar modal. Itu juga disebut dengan pasar sekuritasnya, seperti itu ya. Nah, dalam lingkungan investasi juga teman-teman akan akrab dengan istilah perantara finansial. Perantara finansial ini adalah organisasi yang menerbitkan klaim finansial atas diri mereka sendiri dan menggunakan dana yang diperoleh terutama untuk membeli aset finansial lainnya. Jadi ada perantara finansial disebut ya. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa paham bahwa dalam lingkungan investasi teman-teman akan akrab dengan istilah sekuritas, pasar sekuritas, dan juga perantara finansial. Yang selanjutnya juga teman-teman yang disebut dengan financial market. Apa itu financial market? Financial market ini adalah tempat di mana dilaksanakannya berbagai aktivitas keuangan, baik dalam bentuk penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal, dan juga penjualan mata uang seperti yang dilakukan di pasar uang. Ini disebut dengan financial market. Nah, teman-teman kita akan berhubungan banyak selama proses perkuliahan kita ini tadi berbicara tentang investasi keuangan ya. Jadi kita juga berhubungan dengan financial market ini. Jadi perlu teman-teman memahami apa itu financial market ya. Sekali lagi, saya tegaskan financial market itu adalah tempat di mana dilaksanakannya berbagai aktivitas keuangan, baik dalam penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal, dan juga penjualan mata uang seperti yang dilakukan di pasar uang. Jadi kalau ditanya nanti financial market itu ada dua jenisnya, dua contohnya. Jawabannya teman-teman adalah pasar modal dan juga pasar uang. Di pasar modal itu penjualan surat-surat berharga, sedangkan penjualan mata uang itu ada di pasar uang. Misalnya dari rupiah ke dolar, terus dari baht ke dolar, seperti itu ya. Nah, itu ada di pasar uang.
Nah, bentuk-bentuk financial market ini seperti yang tadi saya tegaskan itu teman-teman ya. Ada pasar uang itu di bawah pengawasan Bank Indonesia, pasar modal itu juga berada dalam pengawasan Menteri Keuangan. Jadi ada dua tadi contohnya financial market, pasar uang untuk menjual nilai mata uang, sedangkan pasar modal menjual surat-surat berharga. Untuk pasar uang ini di bawah pengawasan Bank Indonesia untuk di Indonesia ya. Sedangkan pasar modal itu di bawah Menteri Keuangan. Kayak ada gambarannya. Nah, pasar modal saya review saja karena teman-teman sudah belajar juga tentang pasar modal. Iya. Yang pertama teman-teman perlu pahami di pasar modal tadi dijual apa teman-teman? Masih ada yang ingat yang saya sebutkan tadi? Apa dijual di pasar modal? Surat berharga. Betul. Surat berharga ya. Nah, kita lihat coba. Apa itu fungsi pasar modal? Nah, yang pertama sebagai alternatif investasi. Sebagai dana jangka panjang. Sebagai alat untuk melakukan investasi, sebagai alat rekonstruksi modal perusahaan. Di pasar modal itu akan bertemu namanya orang-orang yang membutuhkan dana dan orang-orang yang memiliki kelebihan dana. Ingat ya, prinsipnya nanti ini. Jadi di pasar modal mereka akan bertemu dengan apa? Apa tadi teman-teman? Yang membutuhkan dana. Iya, orang yang membutuhkan dana dan orang yang Kelebihan dana. Iya. Yang mana yang memberi melakukan investasi? Dari dua tipe ini, yang mana yang memberikan investasi? Yang memiliki dana, Bu. Yang memiliki dana atau yang memiliki kelebihan dana. Kelebihan dana. Seperti itu. Orang yang membutuhkan dana itu yang mana? Yang berinvestasi, Bu. Tadi yang berinvestasi yang memiliki kelebihan dana. Kalau yang membutuhkan di dana ini orang yang bagaimana? Tempat berinvestasi. Betul. Tempat di mana kita akan melakukan investasi. Gitu. Mereka butuh dana nih. Karena mereka butuh dana, mereka jual sahamnya. Maka yang membeli saham tadi adalah orang yang kelebihan dana. Begitu. Bisa dipahami teman-teman ya? Kalau kalau teman-teman pahami namanya pasar impres gitu ya di mata Y. Itu yang bertemu di sana apa? Penjual dan pembeli. Betul. Penjual barang dan pembeli. Jadi konsep di pasar modal juga teman-teman bisa pahami. Di pasar modal itu ada orang-orang yang membutuhkan dana, tapi ada orang juga yang kelebihan dana. Gitu ya. Sudah? Bisa didapat gambaran ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal itu yang pertama adalah sebagai wahana pengalokasian dana secara efisien. Tidak ada orang yang mau mengalokasikan dananya tanpa efisien. Efisien itu berarti biayanya seminim mungkin dengan hasilnya yang tepat guna, gitu ya. Hasilnya sesuai yang diharapkan, tapi biayanya seminim mungkin. Begitu. Jadi pasar modal ini menjadi wahana pengalokasian dana secara efisien. Yang berikut juga pasar modal ini bermanfaat sebagai alternatif instrumen. Karena di pasar modal itu ada begitu banyak instrumen surat berharga yang dijual. Ya. Jadi boleh dipilih yang mana saja. Sesuai dengan analisis teman-teman.
Kalau mau mengambil di satu sekuritas saja, that's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau mau misalnya mengambil di beberapa sekuritas, berarti sudah teman-teman masuk di portofolio. Seperti itu. Jadi, melalui pasar modal itu tersedia berbagai alternatif instrumen yang ada, gitu ya. Mau obligasi, mau portofolio, maupun surat berharga saja, seperti itu ada, gitu ya. Yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan prospek yang baik, gitu ya. Kenapa? Karena memang informasi yang disajikan di pasar modal itu real, teman-teman ya. Semua perusahaan yang tergabung di Bursa Efek Indonesia atau di pasar modal itu wajib memberikan informasi keuangannya, laporan keuangannya itu terupdate sehingga para investor bisa melihat yang mana nih yang memiliki prospek yang baik, yang mana nih perusahaan yang sehat. Semua tersaji di sana. Jadi banyak kenalan saya itu, sekalipun mereka mahasiswa, tapi mereka sudah memiliki investasi. Ya hanya memang harus rajin lihat, teman-teman. Saya sendiri tidak berani berinvestasi di pasar modal, membeli saham gitu, karena saya tidak ada waktu untuk melihat informasi secara intens tadi. Kalau kita berinvestasi di saham, nggak bisa kita tidak mengikuti informasi. Mau tidak mau harus waktu untuk melihat informasi. Tapi faktanya, saya beritahukan kepada teman-teman, orang-orang yang berinvestasi di saham itu memang return-nya mereka jauh lebih tinggi daripada kita investasi di tanah, di emas, ataupun investasi di toko ini konvensional seperti itu. Ya, buat saya yang tidak risk taker itu adalah yang berani mengambil risiko gitu. Saya memilih untuk tidak investasi di saham. Tapi kalau ada di antara teman-teman mahasiswa saat ini mau investasi di saham, sangat boleh aja ya. Jadi teman-teman tinggal ikuti terus perkembangannya, perhatikan yang mana yang prospek, lalu tanamkan uang teman-teman di situ. Ya. Teman saya nggak kerja apa-apa, dari rumah aja cari informasi, tapi dia dapat banyak uang. Gitu. Tapi buat saya tidak begitu ya, karena goal saya bukan untuk mencari uang. Saya lebih menikmati bertemu banyak orang, dan menikmati dengan hasil yang saya dapat walaupun sedikit, tapi happy buat saya. Saya tidak jantungan dengan itu uang, saya tidak kuat. Ada di antara kalian yang berani mengambil risiko? Kalau saya termasuk tipe orang yang average risk ya. Saya bukan high risk. Teman-teman gimana? Sama, Bu. Berani, Pak. Jangan bilang sama dulu. Coba kira-kira kalian lebih suka yang risiko tinggi, pengambil risiko, atau yang tidak? Coba dipertimbangkan. Dipikirkan maksud saya. Yang risiko tinggi, Bu. Wah, Yohan suka risiko yang tinggi. Kenapa, Yohan? Karena keuntungannya lebih besar, Bu. Keuntungannya lebih besar, tapi risiko kehilangan uang juga tinggi ya? Iya, Bu. Tapi Yohan berani, bagus sekali Yohan. Kalau yang lain? Ya, kalau dari saya Bu, yang risiko rendah. Oh, Helga risiko yang rendah. Mau investasi beli diri dong berarti ya? Emas, ataupun misalnya di properti. Itu rendah risikonya. Iya Bu, itu. Deposit juga rendah. Gitu. Tapi kalau deposit juga tidak bisa teman-teman abai. Harus tetap cek ya. Saya sudah pengalaman depositkan uang saya. 30% uang saya lenyap. Hanya karena telat mencairkan di hari jatuh tempo. Jadi tidak sembarang juga. Kalau kita terlambat mencairkan pas jatuh tempo, nah kita kena lagi biaya 30%. Waduh, rugi sekali.
Saya sudah senang investasi, sudah senang ini dapat dia punya bunga gitu. Giliran 1 hari saja terlambat saya kehilangan 30%. Jadi mesti hati-hati juga. Tetap ada risiko seperti tadi yang saya katakan, semua ada risiko. Kalau di properti, di bangunan, risikonya juga ada. Bencana alam, retak, rusak, ataupun banjir gitu. Jadi mesti bijaksana investasi propertinya di daerah yang mana, dianalisis dulu. Ingat tadi, bikin dulu perencanaan investasi yang matang, kemudian eksekusi, setelah eksekusi tindakan, yang ketiga analisis kinerja investasinya. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang lain yang berpendapat lebih suka yang mana nih? Investasi di risiko yang tinggi atau yang rendah atau yang sedang-sedang saja? Halo guys, ada 40 orang loh di ruangan ini. Ita, engkau pilih apa Ita? Ita atau Jua, pilih apa? Ini Ita berarti tidak ada di room ini. Saya panggil satu-satu nanti. Yasni, engkau pilih apa Yasni? Yasni juga tidak ada di tempat. Renda, Ibu. Hah? Apa Yasni? Jangan buru-buru tutup Yasni. Saya belum dengar. Kamu pilih apa? Investasi renda, Ibu. Investasi rendah. Apanya yang rendah? Hah? Apa yang rendah? Resiko. Renda, Ibu. Maaf, Ibu. Resiko yang rendah. Oh, risiko yang rendah. Oke, baik. Konsentrasi, jangan kalian sambil nonton film Korea lagi, nggak nyambung sebentar. Oke, baik teman-teman. Apapun keputusan kalian, saya berharap kalian bisa bijaksana ya. Sebagai contoh, misalnya kemarin itu di kelas keuangan berbasis teknologi itu, kami sepakat membuat koperasi ya, koperasi keuangan berbasis teknologi. Dengan ini menjadi anggota itu 100.000. Tapi dengan teman-teman menjadi anggota, misalnya, bukan teman-teman, setiap mereka yang kemarin di kelas itu menjadi anggota, punya kesempatan untuk meminjam ataupun berbelanja di koperasi itu. Nah, itu resikonya rendah. Kenapa resiko rendah? Kalau di koperasi kalian investasi 100.000, kan itu uang tetap menjadi milik kalian. Kecuali kalian keluar menjadi anggota, kalian boleh ambil uang kalian. Gitu. Nah, itu rendah sekali malah. Gitu ya. Bahkan mungkin tidak ada resiko. Resiko yang terjadi apabila pengurusnya kabur. Seperti ini yang koperasi Amanda itu, masih ingat ya? Gitu. Mungkin waktu itu teman-teman masih SMA ya, tapi koperasi Amanda itu sempat bermasalah karena uangnya anggota itu disalahgunakan gitu. Tapi secara investasinya koperasi itu sangat rendah sekali. Karena semua uang yang masuk di koperasi itu hak dari anggota itu. Nanti di rapat akhir tahun itu keuntungan yang diperoleh dibagi kepada anggota. Jadi uangnya tetap ada, keuntungannya malah didapat. Nah, itu salah satu contoh dari risiko yang sangat rendah ya di koperasi, investasi di koperasi gitu. Oke. Teman-teman yang mau menjadi anggota juga boleh ya, nanti bisa hubungi saya kalau bersedia menjadi anggota. Hanya dengan 100.000 saja. Dengan fotokopi KTP. Begitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Ibu. Oke. Jadi manfaatnya tadi seperti yang saya sudah jelaskan kepada teman-teman, memungkinkan para investor itu untuk memiliki perusahaan yang sehat dan prospek yang baik. Jadi kita bisa tahu nih yang mana yang perusahaan yang sehat, yang mana yang memiliki prospek
mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan manajemen perusahaan itu secara profesional dan transparan. Iya, ini wajib teman-teman. Karena memang kalau kita terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di BEI disingkatnya gitu ya, maka teman-teman wajib mempublikasikan laporan keuangan teman-teman, laporan keuangan perusahaan yang kita miliki, itu wajib dipublish bersama dengan hasil audit eksternal, itu juga harus ditampilkan informasi harga saham kita, return kita gitu, return on asset kita berapa, ROI, ROA-nya gitu ya, return on investment, itu semua disajikan. Jadi dikelola secara profesional dan transparan. Nggak ada yang disembunyi-sembunyi. Berapa laba kita tahun ini juga harus tersaji. Berapa banyak hutang yang kita miliki harus tersaji. Berapa banyak ini aktiva tetap kita tersaji. Aktiva tidak tetap tersaji semua di laporan keuangan itu. Makanya kalau kita terdaftar di Bursa Efek Indonesia, nggak bisa istilahnya, maaf saya nggak mau publikasi, atau maaf ini labanya saya tidak publikasi. Nggak bisa, harus dipublikasi. Dari situ justru akan menarik investor, akan menarik orang-orang yang memiliki kelebihan dana untuk berinvestasi di perusahaan kita, gitu ya. Sudah dapat gambaran teman-teman? Sudah. Apa saja instrumen pasar modal? Instrumen dari pasar modal seperti tadi juga saya sudah sebutkan, ada obligasi dan surat-surat berharga ya, seperti itu. Nah, salah satunya yang teman-teman sudah akrab ya adalah saham itu gitu ya. Tapi kita lihat dulu apa itu obligasi. Obligasi itu adalah surat yang menyatakan bahwa pemilik surat memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nah, kalau bisa disebut obligasi itu adalah surat hutang disebut biasanya. Bahasa sederhananya surat hutang. Bukti hutang begitu ya. Jadi ini menyatakan bahwa pemilik surat memberi pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Lalu kemudian ya ada yang istilah yang disebut dengan nilai rate of return. Yield to maturity. Ini berbicara tentang obligasi yang dipertahankan sampai dengan jatuh tempo. Bu, gimana Bu? Kami pahami nih. Ya, nanti teman-teman belajar nanti. Ada penilaian obligasi, ada penilaian surat berharga nanti ya. Di materi kita yang berikutnya. Nah, instrumen lainnya apa teman-teman? Tadi ya. Apa? Saham ya, atau yang disebut dengan sekuritas. Ya. Dan masih banyak lagi. Ini untuk mereview teman-teman. Nah, yang terakhir itu kita perlu belajar tentang analisis portofolio. Ini pengantar saja, saya nggak bahas kepada teman-teman semua. Ini pengantar untuk teman-teman masuk di materi berikutnya. Ya, kalau portofolio tadi saya sudah jelaskan ya, saya tidak perlu lagi jelasin. Nah, apa sih tujuan pembentukan portofolio? Ini menarik teman-teman, untuk teman-teman bisa mereview kembali. Ya, tujuan pembentukan portofolio ini yang pertama untuk memberikan keuntungan yang maksimum sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, menciptakan risiko yang minimum atau membuat risiko semakin rendah gitu ya, semakin kecil. Itu. Yang ketiga, menciptakan continuity dalam bisnis. Continuity itu adalah keberlanjutan. Keberlanjutan dalam bisnis kita. Bayangkan kalau kita tidak membentuk portofolio seperti tadi misalnya Yohan, dia buat telur di satu keranjang, satu kali jatuh ya pecah semua gitu ya, bangkrut gitu. Tetapi dengan ada portofolio kita masih bisa terus melanjutkan melanjutkan investasi kita, terus melanjutkan bisnis kita seperti itu. Nah, apa-apa yang berhubungan dengan analisis portofolio? Ya, yang pertama saya sudah ulang-ulang sebut tadi ya adalah portofolio efisien. Bagaimana menentukan portofolio yang efisien ini?
Maka nanti teman-teman akan bertemu dengan berbagai teori portofolio. Minggu depan kita belajar tentang teori-teori portofolio ya. Yang kedua, portofolio dan diversifikasi investasi. Yang ketiga, risiko. Teman-teman akan belajar tentang risiko. Apa itu risiko? Bagaimana meminimalkan risiko gitu ya. Terus yang disebut dengan risiko investasi, return, expected return, hubungan antara risk dan return seperti apa. Teman-teman belajar di materi yang ketiga, seperti itu ya. Di materi yang ketiga, teman-teman akan belajar tentang portofolio yang efisien, lalu materi yang keempat, memilih portofolio yang optimal, lalu yang kelima, teman-teman akan belajar tentang return dan risk portofolio. Bagaimana sih menginvestasi return portofolio? Bagaimana mengestimasi atau memperkirakan risk portofolionya? Lalu materi yang berikut teman-teman akan belajar tentang diversifikasi yang efisien. Bagaimana diversifikasi yang efisien? Ingat tadi, diversifikasi itu sangat diperlukan supaya kita tidak mengalami kebangkrutan. Risikonya tidak terlalu tinggi gitu ya. Jika satu gagal, yang satu masih ada memberi hasil. Nah, untuk diversifikasi yang efisien, teman-teman akan belajar tentang teori Marquez. Teori dari model indeks tunggal gitu. Jadi saya sangat suka teman-teman, dulu skripsi saya adalah model indeks tunggal, teori portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal. Itu dulu ini skripsinya saya. Jadi kalau ini mata kuliah yang dikasih ke saya berhubungan dengan skripsi tesisnya saya gitu ya. Untuk di S3 ini memang topik yang saya angkat itu terkait dengan analisis kredit ya, analisis kredit dengan behavior ini ya, karakteristik para pedagang di pasar invest itu, bagaimana sikap mereka gitu. Jadi sangat menarik memang kalau itu berbicara tentang analisis kredit. Jadi saya sedikit agak keluar dari tesis dari skripsi dan tesis saya. Kalau skripsi saya ya berhubungan dengan portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal atau single model indeks tunggal, dan tesis saya berhubungan dengan ini analisis insider ownership return on asset seperti itu. Lalu kemudian beberapa variabel lain yang saya masukkan di dalam yang berhubungan dengan pasar modal semua, instrumen keuangan di financial market tadi itu. Itu yang saya angkat gitu ya. Jadi berhubungan dengan materi kuliah kita ini. Sangat menarik teman-teman kalau teman-teman mau belajar. Tapi kalau tidak mau belajar ya gentle, saya harus kasih tahu. Belajar di pasar modal, belajar di manajemen portofolio dan investasi ini, teman-teman butuh konsentrasi tinggi, butuh keseriusan. Kalau teman-teman nggak serius ya jengkel, materinya kan ribet nih, belum teori-teorinya. Nanti saya ingatkan kembali buat teman-teman yang presentasi, pastikan kalian tidak hanya presentasi teori, tapi kalian juga harus presentasi tentang contoh-contoh penyelesaian kasus-kasusnya seperti apa. Rumus-rumusnya mesti dijelasin. Banyak mahasiswa itu hanya teori yang ditampilkan, rumus-rumusnya tidak muncul, gitu ya. Kalau kalian hanya belajar teorinya saja, tapi tidak belajar penyelesaiannya, ya percuma. Begitu. Ya. Nanti teman-teman juga akan belajar konsep keseimbangan pasar ya. Juga belajar tentang capital asset bridging model maksud saya, capital asset bridging model, dan juga ini APT. Gitu ya. Bagaimana sih berdasarkan CAPM dan APT itu hasil dari kinerja portofolio kita seperti apa? Gitu. Teman-teman belajar. Terus bagaimana itu efisiensi pasar modal, hipotesis pasar modal, konsep dasar EMH-nya seperti apa? Analisis fundamental dan teknikal dari laporan keuangan kita itu apakah bisa mengukur kinerja portofolio atau tidak? Mana yang lebih menguntungkan? Mana yang lebih
tepat kita eksekusi. Bisa dilihat dari analisis fundamental dan juga teknikal. Bagi teman-teman tadi yang penasaran bagaimana mengukur atau menilai saham dan obligasi, nanti kita belajar juga di analisis saham dan obligasi. Ya, surat-surat berharga lainnya atau yang surat-surat derivatif lainnya juga teman-teman akan pelajari. Future, warrant, dan rights. Ya, dan yang terakhir kita akan belajar tentang evaluasi kinerja portofolio. Sampai di sini bisa diterima teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Materi kita sangat menarik, sangat apa namanya ya, membuat kita kepo gitu. Karena secara ini teman-teman sudah mendaftar di prodi manajemen ya. Kalian menjadi seorang manajer. Bibit manajer kalian nggak hanya sebagai manajer kantoran aja, tapi kalian bisa jadi manajer investasi, ya, yang bisa mengelola investasi, juga mungkin sebagai manajer dari sebuah portofolio seperti itu. Jadi sangat relevan. Semua ilmu yang kalian pelajari ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmunya juga itu bukan hanya untuk kalian berinvestasi di pasar modal atau di bursa efek gitu ya. Teman-teman bisa merelevansikan, mengaktualisasikan ilmu kalian dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari evaluasi, hasil dari analisis dengan menggunakan teori-teori yang ada, itu sangat relevan. Jadi saya anjurkan teman-teman sebelum kuliah banyak-banyaklah membaca supaya kalian ada bayangan. Kalau hanya sebagai seorang mahasiswa yang hanya menerima dari orang lain nanti, saya yakin kalian tidak mendapatkan hasil yang baik. Bagaimana nanti lulus hanya lulus sebagai sarjana-sarjanaan aja gitu ya. Tapi kalau kalian serius belajar di materi ini aja, kalian serius belajar di kelas ini, maksudnya satu kelas ini kalian serius belajar, kalian sudah bisa mendapatkan pekerjaan, penghasilan, dan kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Serius. Karena ada banyak hasil-hasil riset yang akan kita pelajari dari pakar-pakar penelitian itu ya. Gitu. Semangat teman-teman? Semangat, Bu. Oke, kalau semangat silakan ambil kertas dan pena, kita kuis. Saya sudah ingatkan tadi untuk ini ya, untuk konsentrasi. Sudah? Wajib yang ditulis ya, kalau yang diketik saya nggak terima, saya nggak nilai. Tulis tangan, pena dengan kertas, silakan. Sudah? Sudah dapat teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ya. Apa manajemen portofolio? Ingat ya, yang saya tanya manajemen portofolio, bukan portofolionya. Apa manajemen portofolio yang Anda ketahui? Saya ganti kali pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang manajemen portofolio? Sudah? Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 1 atau 2 menit. Mesti ingat tadi ya, manajemen portofolio itu adalah proses titik-titik dan titik-titik dan seterusnya.
Yang kedua, pertanyaan kedua, apa tujuan manajemen portofolio? Silakan dikerjakan. Ibu bisa tolong ulang pertanyaannya, Ibu? Pertanyaan yang mana? Yang nomor 2, Ibu. Apa tujuan dari manajemen portofolio? Ingat tadi ada 3 tujuannya ya. Apa tujuan dari manajemen portofolio? Ada 3 tadi. Bisa dijelaskan ya, jangan hanya disebutkan saja. Oke. Yang berikut, sebutkan jenis-jenis manajemen portofolio. Jenis-jenisnya tadi teman-teman ingat, ada yang berdasarkan apa, ya. Jangan searching di Google ya. Dijawab aja dari yang saya jelasin tadi. Kalau konsentrasi pasti tahu kan. Oke. Pertanyaan yang keberapa? Keempat? 4, Ibu. Oke. Pertanyaan keempat. Bagaimana proses manajemen portofolio? Atau sebutkan proses manajemen portofolio. Ingat tadi, ada 3 ya. Apa-apa yang dilakukan. Bisa ulang pertanyaan nomor 4, Ibu? Sebutkan proses manajemen portofolio. Teman-teman jangan kirim di grup ya, karena di grup itu ada kelas B, kelas A. Ada 3 tadi ya, proses manajemen portofolio.
Oke. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima, apa yang Anda ketahui tentang manajemen investasi? Apa yang Anda ketahui tentang manajemen investasi? Yang berhubungan dengan manajemen investasi apa? Semakin banyak diisi, semakin bagus ya. Oke. Siapa yang bisa ini teman-teman? Yang bisa apa namanya? Yang bisa verifikasi siapa? Ita masih bisa verifikasi? Masih, Bu, masih. Bisa ya. Ya, Bu. Oh, kita harusnya kuliah 9.40 ya. Tadi kita kuliah mulai dari jam berapa ya? Jam 9 ya? 8.30 tadi. Oh, 8.30. Kalau sesuai jadwal jam berapa? 9.40 itu. Berarti Jam ada keliru. 9.40. Ya, keliru dari awal jadwal yang saya terima berarti ya. Oke. Kalian ada kuliah tadi? Tidak, Ibu. Tidak ya. Ya, saya buka aplikasinya nih di sini 9.40. Oke deh. Baik. Oke. Kita tolong dicek ya. Dia punya kode 223 ya, Ita ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, bagi teman-teman yang sudah ini bisa diupload di Google Classroom, foto dengan baik, jangan buru-buru fotonya, foto dengan baik, baru scan di PDF, kirim di Google Classroom ya. Saya bikinkan foldernya untuk quiz.
Saya kasih berapa menit untuk teman-teman upload? 15 menit lagi, Bu. 15 menit. Bisa 20 menit, Ibu. Soalnya Wah, takut bisa. jaringan, Ibu. Kalau mengerjakannya itu kan sudah dari tadi dikerjakan, hanya untuk upload ya. Maksimal 10 menit ya. Iya, Bu. Saya kasih waktu 10 menit. Ada 5 soal tadi kan? Cek kembali ya, kerjakan. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen portofolio, apa tujuan portofolio, jenis-jenis manajemen portofolio, proses manajemen portofolio, dan kemudian apa yang Anda ketahui tentang manajemen investasi. Sudah ya? Betul ya? Di situ jam 12 sekarang, teman-teman. Betul? Baru jam 11, Ibu. Oh, jam 11. Iya, Bu. Jam 11. Sorry. Ini tanggal 1 reading. Jam 11. Berarti 11 lewat 10 ya. 11.15 lah. Saya sudah kunci ya. Oke. Sudah ada foldernya. Ita, sudah bisa verifikasi? Iya, Bu. Ibu boleh minta ulang Santi tadi, Ibu. 223. Oke, Ibu. Oh, Okay. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's go. Setengah 11 coba. Betul. oke teman-teman. Waktunya sudah ya. Silahkan nanti diupload 10 menit terakhir teman-teman upload. Kita sudahi dulu pertemuan kita. Nanti berikutnya, tolong perhatian teman-teman. Untuk pertemuan berikutnya, itu kan masuk di materi portofolio dan teori pembentuk portofolio. Nah, untuk ini yang mengerjakan nanti kelompok 1, tapi seperti yang lalu saya katakan, bahwa setiap kelompok wajib mengerjakannya. Untuk kelompoknya sendiri, nanti saya akan kirimkan ini
kirimkan daftar kelas kita akan diurut mulai dari absen 1 sampai dengan seterusnya, dibagi sesuai dengan jumlah kelompok kita ya. Sejumlah bukan kelompok, daftar peserta di kelas begitu. Ya. Ya, bagaimana Pito? Belum absen, Ibu. Oh iya betul ya, absennya. Terima kasih sudah mengingatkan. Belum diverifikasi sama ini. Baik, Bu. Oke, baik. Saya panggil ya. Ini sudah terbaca diverifikasi. Makasih Ita. Yang bisa boleh ini mandiri. Yang lain saya panggil. Ya, teman-teman yang bisa screenshot tolong ya. Nanti screenshot kelompok masing-masing. Saya urut nomor 1 sampai nomor sekian. Jangan sampai nanti saya tidak sempat kirimkan ke teman-teman. Ya, izin saya share screen kembali. Oke. Kita total ini 46 orang. 46 dibagi dengan 2 sampai 11. Dibagi 11. Berarti kalau dibagi 11 itu ada yang 4, ada yang 5 ya. Betul ya? Ada 4 orang satu kelompok, ada yang 5 satu kelompok. Kan kalau 11 berarti dibagi 46. Berarti nanti ada 4 orang. 2 kelompok yang 5 orang ya. Oke, kelompok pertama itu nomor 1 sampai nomor 5. Kalian screenshot. Ini siapa nih? DJ, Getrida, Destri, Tenetia, Yandri. Itu kelompok pertama ya. Saya panggil sekalian, kalau hadir, omong hadir teman-teman ya. Saya sebut ya. DJ ada. Getrida. Destri Angelin. Hadir, Bu. Selenetia. Hadir, Bu. Yandri. Hadir, Ibu. Ini satunya Cia. Oke. Jadi kalian kelompok pertama ya. Di screenshot ya. Terus yang kelompok kedua itu 6 sampai dengan 9. Ini Meliana ada? Tidak ada. Rambu Ama? Meliana ada, Ibu. Oh ya. Rambu Ama? Oke, Arianto? Oh, Aprianto, sorry, Aprianto? Tidak ada. Alberto? Hadir, Bu. Oke. Umbu Dapa Wawa? Hadir, Bu. Oke. Ya, supaya gampang kalian kelompok kedua ya. Kelompok 1 dan 2, 5 orang. Oke. Screenshot memang nama-namanya supaya tahu. 1 sampai 10 muncul di situ kan. Kita lanjutkan kepada kelompok ketiga. Donikus? Hadir? Tidak. Neplin? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh ya. Iya. Evita? Hadir, Ibu. Ada bergabung dengan Umbu Dapa Wawa. Oke. Apriani? Oke. Jadi kalian kelompok ketiga ya. 11, 12, 13, 14. Ini bantu juga ini pengurus kelasnya ya. Terus yang kelompok keempat 15, 16, 17, 18. Intan Juwita tidak hadir. Amalia Hadir, Bu. Ita Atajua hadir ya.
Penini? Hadir, Bu. Oke. Jenisri? Hadir saya, Ibu. Maaf jaringan, Ibu. Oke. Jenisri itu sampai dengan 22 dengan Vito itu kelompok 5 ya. Helga? Hadir, Bu. Oke. Erni? Hadir, Bu. Vito? Hadir, Bu. Ya, oke. Yang berikut Melda. Melda ada? Hadir, Bu. Katim? Katim tidak ada. Aplonia? Ada, Bu. Celita? Hadir, Bu. Nike? Teman-teman cepat jawab ya. Nike? Tidak ada. Erista? Eristia? Hadir, Ibu. Oke. Iko? Desti? Hadir. Igoda ini ada? Hadir, Bu, hadir. Oke. Ferlin? Hadir, Bu. Kalian screenshot ya kelompok kalian. Arniati? Hadir, Bu. Herbianto? Herbinto? Hadir, Ibu. Aristo? Mintolen? Hadir, Ibu. Janet, sorry. Tidak ada. Ambukonga? Hadir, Bu. Janet hadir tadi, Bu. Oke. Nonita? Hadir, Bu. Hadir. Selsin? Tidak. Ini Selsin ada daftar hadir tapi tidak ada orangnya. Hadir, Bu. Oh, hadir. Amel? Hadir, Bu. Ana Yunita? Hadir, Ibu. Oke. Arianto? Ibu. Ya, Haryanto? Hadir, Bu. Eunike? Ibu. Didimus? Tidak ada. Elizabeth? Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Hadir di demo, Ibu. Oke. Yuan? Ada, Bu. Oke, baik. Berarti yang tidak hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang tidak hadir ya? Bu. Ibu, permisi, Bu. Ya. Ibu, atas nama Nika Dalanduri hadir. Hadir, Ibu. Jaringan, Ibu. Oh iya, nggak apa-apa. Yang lain ada lagi? Intan Juwita? Hatim? Aprianto? Rambu Amah? Getrida? Pitjay? Oh ya, tadi saya hitung 41 orang nih yang hadir. Ini kita 46 yang tidak hadir, 2, 3, 5. 6 ini. Kelebihan 1 orang ini. Ada 1 orang yang belum terdeteksi siapa. Mungkin tadi keluar ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Kita tutup dalam doa. Di-upload segera, kalau tidak nanti terkunci itu. Ya, gimana Yohan? Mohon izin, Bu. Saya belum tahu kelompok berapa, Bu. Ya, nanti saya share kembali Yohan ya. Makanya tadi saya minta kalian screenshot di posisi di absen kalian di mana. Saya nomor terakhir, Bu. Ya, ditunggu ya. Saya cetak presensi. Nomor terakhir berarti kelompok terakhir deh, kelompok 11 deh. Saya kirimkan di grup teman-teman ya. Nomor kelompok 1 sampai 5, kelompok 2 sampai 10 ya. Dan seterusnya nanti 4 orang. Dapat ini.
NPI ya. Oke, ada yang bisa pimpin kita dalam doa, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, oke, silakan. Ada, Ibu. Silakan. Vito. silakan. Oh ya. Jadi baik teman-teman dan Ibu, sebelum kita keluar dari Meet, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena Bapak sudah menjaga kami dari awal perkuliahan kami hingga pada akhirnya. Apapun yang disampaikan oleh Ibu dosen tadi boleh bermanfaat dan bisa kami terapkan untuk kami bisa mengerjakan tugas selanjutnya Bapak. Bapak berkati juga Ibu dosen yang sedang berada di luar, apapun kegiatannya, Tuhan tuntun sampai akhir nanti dan bisa pulang Sumba dan bisa berkembali sama-sama dengan kami ya Bapak. Bapak, ini doa ini harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dah Ibu. Ya.